pertanyaannya kadang mungkin kalau saya nanggap ya. Oke, kalau teman-teman ketika dapat lead, apa yang harus dilakukan? Mereka pasti nanya sebetulnya dari iklan kan kemungkinan. Oke, rumah yang ini gitu kan kadang masuk tuh di label di WhatsApp kita bicaranya masuk portal ya. Iklannya begitu. Nah, pasti saya biasanya nanya, oke, saya cek dulu unitnya. Itu kan pasti jawaban standar lah, karena kita nggak tahu unitnya masih ada apa enggak. Kita cek ternyata unitnya ada. Oke Pak, unitnya ada. Gitu kan. Pertanyaan selanjutnya adalah, yang saya tanyakan adalah Bapak atau Ibu cari unit yang seperti apa? Siapa tahu kami ada unit lain. Gitu. Maka kalau udah sampai di situ aja dulu. Jangan sampai terlalu panjang. Karena kita karena komunikasi yang sehat dengan buyer yang serius adalah dia pasti akan jawab. Gitu. Kalau nggak dijawab ya sudah. Ya sudah. Nanti mungkin besoknya nanya, maaf Pak, apakah masih berminat dengan unit ini? Kita profesional aja pertanyaannya. Gitu. Dia nggak jawab lagi, ya sudah kita tinggalin dulu lah. Gitu kan. Mungkin dia keklik atau gimana kan kita nggak tahu. Gitu. Tapi kalau misalkan dia jawab, oke, unitnya bisa oke, saya cari yang budget misalkan di bawah 2M. Oke, kita gali lagi kan lingkungan seperti apa Pak, gitu kan. Kalau misalkan kita dapat itu kan udah dari satu unit itu kan kita sudah dapat tuh yang tadi dia tanyakan yang memang masih ada. Lalu saya biasanya sediakan 1 atau 2 lagi maksimal listing yang memang sesuai dengan kriteria yang dia cari. Gitu. Kalau misalkan udah 2 atau 3, minimal 2 lah, saya biasa langsung ngajak showing. Gitu. Oke Pak, mau kapan disurvei? Bapak bisa hari Jumat misalkan atau apa, dipancing. Gitu. Kalau dia bisa, oke, saya bisa keluar hari aja. Oke, saya bisa, tapi saya baru bisa hari Senin. Misalkan. Sedangkan baru ada 1 atau 2 unit. Teman-teman cari pembanding. Jadi jangan sampai showing cuma 1 unit itu doang, yang kadang kita lupa itu misinya di situ. Oke Pak, ada. Bisa di showing nggak? Bisa langsung. Padahal cuma 1 unit doang, jauh banget lagi. Setelah lihat nggak suka lagi. Gitu. Jadi sempatkan untuk ketika dia respon, sempatkan kita untuk selalu nanya dia kebutuhan seperti apa, carikan pembanding yang mirip-mirip. Gitu. Jadi supaya sekali showing itu bisa 2 atau 3 kali, 2 atau 3 rumah. Ya pasti saya biasa tanyakan. Gitu. Iyalah, misalkan ya saya nanya, Pak cari lokasinya di mana, gitu kan? Oh saya mau cari misalkan daerah Pasteur, misalkan. Nah itu kan akan masuk tuh, Pasteur kan luas juga, ya kan, gitu. Biasanya bilang, kalau Setrasari masih mau Pak, gitu kan? Atau misalkan Sukahaji masih mau Pak, enggak lah Sukahaji saya nggak mau. Nah itu sebetulnya menjalin percakapan ketika kita memahami kebutuhan klien, gitu. Jadi sebelum showing jangan langsung terburu-buru showing juga. Sempatkanlah, tambahinlah 1 atau 2 unit lah, itu sangat ideal sebetulnya, gitu. Udah ada hari mah udah bagus itu. Yes, nggak usah ada hari lah, ketika dia respon aja sebetulnya udah bagus. Iya, siang Pak cari unit ini, iya betul, masih ada nggak ya? Nah itu juga sebetulnya salah satu penanda bahwa oke, dia memang orang yang cari. Gitu, karena banyak yang tiba-tiba ya itu di WA aja diem. Ya kalau di WA diem ya nggak usah dikasih apa-apa dulu lah, sampai dia jawab. Ya nggak? Kalau misalnya kita ngajak showing besok nyanyi, tapi kita lihat minggu depan ini. Nah kita perlu ke sih nanya karena sibuk atau gimana? Ya memang aja sih, nggak usah ya. Nggak usah, cuma inget lah. Oke Pak, minggu depannya hari apa? Supaya saya biasanya tuh pakai itu untuk memastikan tanggal jamnya. Supaya apa? Supaya ketika semuanya pasti, itu lebih pasti kan untuk kita ngatur jadwal dan ini. Jadi saya biasa pakai alasan, oke Pak, mau minggu depannya Bapak bisa hari apa? Gitu, pagi, siang atau sore, supaya saya bisa menyiapkan unitnya. Saya paling gampang pakai alasan itu. Gitu. Awal waktu ini nggak usah. Iyalah, enggak lah, dari ketika dia respon lu kudu langsung ngunci. Ya hari Sabtu, misalkan ya hari Sabtu, tapi nanti kita konfirmasi lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira Sabtunya pagi, siang, sore Pak? Siang lah, tapi nanti ya saya pastikan lagi, nggak apa-apa. Oke Pak, kayaknya lu Sabtu siang lu udah ada jadwal showing. Ya nggak, tinggal reminder. Reminder akan lebih mudah daripada membuat percakapan lagi. Itu yang selalu, ya nggak? Kalau Freddy cuma ngingetin, Pak jangan lupa hari Sabtu nanti ya Pak, jadi ya Pak ya unit sudah siap, misalkan gitu. Itu kan lebih mudah untuk ngingetin dia daripada lu minggu depan tanya, halo Pak, ini saya Freddy, inget saya nggak?
Itu lebih susah lagi gitu. Jadi ketika dia berespon, kuncilah respon itu secepat mungkin. Meskipun nanti minggu depan tiba-tiba dia nggak jawab lagi atau apa, itu perkara nanti. Kebayang ya Fred ya?